Hak asasi manusia tidak dapat diberikan atau dicegah. Menghargai hak asasi manusia berarti menghargai nilai setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah KWN Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya akan membahas mengenai topik terkait dengan hak asasi manusia. Saya Umaymah Jadina Ahnaf. Saya Anissa Cita Aulia. Saya Dewa Ayu Madesta Putri Cantika. Saya Aswatun Hasana dengan NIM akhir 163. Saya Jamilatun Muniro dengan NIM akhir 164. Saya Firda Nurdiana dengan NIM akhir 209. Halo Kak, selamat siang. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oh iya, nama saya Rahmat Sandi Cesar Pamungkas, biasa dipanggil Rahmat. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Brawijaya. Oke, mau nanya sedikit nih Kak, menurut Kakak ini gimana sih peran organisasi non-pemerintah itu dalam mempromosikan atau melindungi HAM? Oke, menurut saya peran dari organisasi non-pemerintah atau NGO tadi ya, untuk dalam masalah HAM itu cukup penting. Contohnya, kita ambil contoh dari lingkup universitas maupun fakultas, itu kan terdapat organisasi yang biasa disebut BEM. Di mana di BEM itu sendiri kan juga ada beberapa kementerian, di mana salah satu kementerian yang membahas tentang HAM itu adalah P3K, di mana di kementerian tersebut itu membahas adanya HAM perempuan. Jadi menurut saya peran dari NGO tadi itu di situ. Jadi bisalah membantu untuk mempromosikan maupun melindungi dari HAM-HAM yang ada, khususnya di lingkungan kampus maupun fakultas gitu. Menurut Mbak, hak asasi manusia itu apa sih? Nah, menurut saya hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki setiap manusia, yang dimana hak ini tuh dapat diwujudkan seperti misal kita tuh bisa adil antara satu sama lain. Setelah itu untuk hak sendiri itu ada batasannya. Jadi antara satu dengan orang lain itu ada batasannya. Ini sih Kak mau tanya, menurut Kakak tuh seberapa penting sih HAM di kalangan mahasiswa? Menurut aku sangat penting ya, soalnya kan dalam menghargai orang lain, kayak pendapat-pendapat dari orang lain, dari mahasiswa lain gitu ya. Terus kita juga bisa menghindari konflik dari adanya kesadaran HAM itu sendiri. Kemudian apalagi kita sebagai mahasiswa itu berperan penting dalam penegakan dari HAM itu sendiri gitu sih. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Pada 6 September 2004 di atas langit Rumania, Munir Said Talib menghembuskan nafas terakhir di dalam pesawat Garuda GA974 saat akan melanjutkan pendidikan S2 di bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Berdasarkan hasil otopsi dari pemerintah Belanda, terdapat kandungan arsenik mematikan dalam darah pria berumur 38 tahun tersebut. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembentukan tim pencari fakta atau TPF dengan mengeluarkan Kepres nomor 111 tahun 2004 untuk menuntaskan kasus kematian Munir. Ironis, dalam rentang waktu 2005 hingga 2016, pemerintah tidak pernah mengungkapkan hasil laporan tersebut kepada publik dan bahkan dinyatakan hilang.
September 2004, Munir melakukan perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studinya di Universitas Utrecht. 7 pesawat yang ditumpang saudara bersama Munir, terus tujuannya kemana? Sudah saksi tahu? Ke Amsterdam, transit di Singapura. Amsterdam, transit Singapura ya. Apakah saudara pernah menghubungi Munir sebelum perjalanan dengan pesawat ke Singapura? Tidak pernah. Tidak pernah. Dalam proses peradilan di Indonesia, keterlibatan aktor di lapangan dalam peristiwa pembunuhan ini sudah divonis. Namun proses peradilan yang berjalan hanya sebagai kasus pidana pembunuhan biasa. Kan ini berdasarkan berita acara saudara saksi, yang mengancam adalah BIN. Kenapa saudara saksi memberitahukan ini kepada kepolisian? Karena masalah ini merupakan masalah pidana. Bukan, kenapa? Alasannya kenapa saudara saksi? Ini kan yang ngancam BIN ini. Kenapa disampaikan kepada polisi? Oke. Mungkin diperjelas saja pertanyaan. Oke, baik. Salah satu kelemahan penanganan hukum selama ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memungkinkan adanya penuntasan kasus pelanggaran HAM, di mana pasal 9 menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu di antaranya adalah kasus pembunuhan. Maka, dalam penegakan kasus kejahatan kemanusiaan tidak mengenal hambatan yang ada pada penegakan hukum pidana, seperti masa kadaluarsa, pengampunan, diadili untuk kedua kalinya, dan mengatasnamakan perintah atasan. Sehingga siapapun yang melakukannya tidak boleh lepas dari hukuman,